Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang lelaki selain kehilangan hartanya, dan wanita yang dulu bersumpah akan setia bersamanya. Raka namanya. Laki-laki yang dulu kaya tetapi sekarang kehilangan kekayaannya. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum cerita dimulai, coba komen dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini, dan jangan lupa like subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai cerita dengan sebuah hoax. Hidup Raka dulu bisa dibilang hampir sempurna. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan mobilnya. Disambut senyum Nadia yang menyiapkan kopi hangat di meja makan. Rumah mereka besar, pencahayaan bagus, perabotan rapi. Semuanya membuat siapapun berkata, beruntung sekali pasangan ini. Nadia sendiri selalu terlihat anggun. Dia tidak pernah pusing memikirkan kebutuhan dapur atau uang belanja. Semua terpenuhi. Setiap akhir pekan, mereka makan di restoran yang berbeda. Setiap akhir tahun, mereka liburan keluar kota. Dan setiap hari, Nadia selalu memeluk Raka sambil berkata, "Aku bangga punya suami sekuat dan sesukses Mas." Tapi, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang seseorang rencanakan. Badai itu datang dalam 1 minggu yang mematikan. Perusahaan rekanan besar yang selama ini menjadi sumber kontrak utama Raka tiba-tiba bangkrut karena masalah internal. Proyek-proyek dibatalkan, pembayaran terhenti, dan dalam sekejap, Raka kehilangan aliran dana yang menopang kehidupannya. Teleponnya tidak berhenti berdering. Bukan tawaran kerja, melainkan debt collector, investor, dan orang-orang yang dulu tersenyum padanya, kini menagih dengan suara dingin. Raka mencoba menenangkan diri. Aku bisa bangkit lagi. Ini cuma masalah waktu. Namun kenyataan lebih kejam dari keyakinan. Dalam 2 bulan, tabungan mereka habis untuk membayar hutang mendesak. Mobil dijual. Beberapa perabot juga ikut dilego. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Disinilah perubahan itu mulai terlihat. Nadia, yang biasanya selalu punya riasan sempurna, mulai murung. Ia menghabiskan waktunya memandangi baju-baju branded yang kini hanya menggantung di lemari sempit kontrakan mereka. Suatu malam, ketika listrik hampir mati karena telat bayar, Nadia menatap Raka dengan mata yang tidak lagi sama. "Mas, kenapa semua bisa hilang secepat ini?" Raka tersenyum hambar. "Aku minta maaf. Aku sedang berusaha cari solusi." Nadia menarik napas panjang, seperti mengubah udara menjadi keluhan. "Dulu hidup kita enak, Mas. Aku nggak pernah mikir uang. Sekarang, apa yang bisa aku banggakan?" Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena nadanya, tapi karena Raka tahu. Itu baru permulaan dari perlahan hilangnya cinta yang dulu membuat mereka melangkah bersama. Raka bekerja lebih keras, mengambil kerja apapun, pulang terlambat dengan tubuh lelah. Tapi setiap kepulangannya, ia selalu melihat tatapan yang sama dari Nadia. Tatapan seseorang yang mulai menyesali pilihan hidupnya. Malam itu, ketika Raka mengusap wajahnya yang berkeringat setelah seharian bekerja, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah kebahagiaan keluarga memang hanya bertahan selama dompet masih tebal? Dan disitulah narasi perjalanan pahit ini benar-benar dimulai. Hari-hari setelah kepindahan mereka ke kontrakan kecil terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Dulu, suara yang paling sering Raka dengar adalah tawa Nadia dan denting alat makan restoran mahal. Kini, yang ia dengar hanyalah suara piring murah, kipas angin tua, dan keluhan yang semakin lama semakin sering. Awalnya perubahan itu hanya kecil. Nadia mulai sering melamun. Mulai jarang merapikan rambut. Lebih banyak menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Raka memahami. Pindah dari hidup mewah ke hidup pas-pasan memang menghantam siapapun. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa rasa tidak nyaman itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pahit. Perubahan sikap yang semakin nyata. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat karena pekerjaannya selesai lebih awal. Ia ingin membawa martabak kesukaan Nadia, sesuatu yang jarang bisa ia beli lagi sejak kondisi mereka terpuruk. Namun ketika ia membuka pintu kontrakan, Nadia tidak ada. Teleponnya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca.
Raka menunggu sampai malam, duduk di kursi plastik sambil memandangi martabak yang sudah dingin. Ketika akhirnya Nadia pulang, wajahnya tampak lelah tapi anehnya, make-upnya masih sempurna. "Dari mana, Nat?" tanya Raka dengan suara yang ia berusaha buat selembut mungkin. "Acara kantor," jawab Nadia singkat, tanpa menatapnya. Raka mengangguk. Ia ingin percaya, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Nadia tidak pernah berdandan seperti itu sejak pindah ke kontrakan kecil. Bahkan saat pergi wawancara kerja sekalipun, ia tidak menggunakan parfum semahal itu. Pertengkaran pertama. Seminggu kemudian, situasinya semakin memburuk. Nadia semakin sering pulang larut malam. Kadang jam 9, kadang jam 11. Pernah sampai jam 2 dini hari. Dan setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. "Ini tuntutan pekerjaan, Mas." Raka mencoba menerima, tapi malam itu kesabarannya runtuh. "Nat, aku cuma tanya. Kalau ada masalah di kantor atau ada hal lain, cerita saja. Kita masih suami istri, kan?" Nadia langsung bereaksi seolah dituduh melakukan kejahatan. Mas Raka selalu curiga. "Apa karena Mas sudah nggak bisa nafkahin aku? Jadi Mas merasa berhak ngawasin semua gerak-gerikku?" Raka terpaku. Ia tidak berniat menyudutkan, hanya ingin bercakap dari hati ke hati. Namun nada Nadia berbeda. "Ejem, menyakitkan. Aku nggak bilang begitu, Nat. Aku cuma khawatir." "Sudahlah, aku capek." Nadia membanting tasnya dan berjalan masuk kamar. Pintu kamar ditutup keras. Raka berdiri lama di ruang tamu sempit itu, merasakan napasnya sendiri bergema di antara dinginnya tembok. Ketika rumah tidak lagi terasa seperti rumah. Hari-hari berikutnya, suasana rumah makin tidak nyaman. Nadia lebih banyak diam. Lebih banyak memandang layar ponselnya. Lebih banyak tertawa lirih membaca sesuatu yang tidak pernah ia bagi kepada Raka. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam hujan. Raka menunggu Nadia pulang hingga hampir jam 1 pagi. Hujan deras menghantam atap seng kontrakan, sementara lampu berkedip-kedip. Ketika Nadia akhirnya muncul dengan jas hujan tipis, Raka melangkah mendekat. "Nat, aku takut terjadi apa-apa. Kenapa pulang selarut ini lagi?" Nadia melepas jas hujannya dengan kasar. "Mas, aku sudah bilang. Kerjaanku menuntutku lembur. Kenapa Mas nggak pernah percaya?" Raka menatap matanya, bukan untuk mencari kebohongan, tapi untuk menemukan cinta yang dulu ada. "Nat, aku percaya sama kamu. Aku cuma rindu kamu pulang lebih cepat. Rindu ngobrol kayak dulu." Nadia tersentak. Untuk sepersekian detik, raut wajahnya melunak. Namun hanya sebentar, sebelum ia kembali mendatar. "Rindu tidak cukup membuat hidup ini enak lagi, Mas." Kalimat itu membuat dada Raka seperti diremas. Permintaan yang menghancurkan. Keesokan harinya, ketika pagi masih lembut dan matahari belum sepenuhnya naik, Nadia duduk di meja makan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dan ia menatap Raka seperti seseorang yang hendak melakukan hal yang sangat berat, atau sangat kejam. "Mas," ucap Nadia akhirnya, pelan tapi tegas. "Aku mau pisah." Raka terpaku. Detak jantungnya serasa berhenti. "Nat, kamu serius bilang begitu?" Suara Raka pecah. Nadia menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena ia mencintai Raka, tetapi karena ia tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup miskin. "Aku nggak bisa hidup seperti ini, Mas. Aku lelah. Hidup susah bukan buat aku. Jadi karena aku jatuh, kamu pergi." Suara Raka bergetar. Nadia tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya Raka melihat dengan jelas bahwa cinta yang tidak siap menghadapi badai tidak akan pernah bertahan lama. Dan begitulah, retakan kecil yang dulu ia biarkan kini berubah menjadi jurang besar yang memisahkan mereka. Perceraian itu terjadi begitu cepat seolah Nadia ingin menutup bab hidupnya bersama Raka secepat ia menutup halaman buku yang tak lagi ingin ia baca. Tidak ada drama besar di pengadilan. Tidak ada pelukan perpisahan.
Hanya tanda tangan, beberapa lembar dokumen, dan sebuah tatapan dingin yang membuat hati Raka retak untuk waktu yang lama. Saat keluar dari gedung itu, Raka berdiri lama di tangga depan, memandang langit yang kelabu. Rasanya seperti hujan tinggal menunggu waktu untuk turun. Seperti dirinya, yang hanya menunggu kapan air mata bakal pecah. Dengan satu koper kecil berisi pakaian dan beberapa alat kerja yang dulu ia simpan di rumah, Raka melangkah pergi. Tubuhnya bergerak, tapi hatinya tertinggal di masa lalu. Hari-hari pertama tanpa Nadia. Raka menyewa kamar kos kecil di pinggir kota. Sebuah ruangan sempit dengan kasur tipis, kipas angin tua, dan jendela kecil yang menghadap ke tembok. Setiap malam, ia berbaring sambil menatap langit-langit, mendengar suara tikus, kendaraan dari jalan besar, dan ruang kosong di sebelahnya yang dulunya selalu diisi suara Nadia berbicara, tertawa, merengek, atau sekadar memanggil namanya. Mas. Kata itu kini hanya gema yang tak lagi punya pemilik. Di hari-hari awal, Raka hampir tidak bisa makan. Nasi bungkus hanya disentuh sedikit. Air putih terasa pahit. Ia bekerja apa saja. Mengantar paket makanan, memperbaiki motor tetangga, bahkan menjadi kuli angkut di pasar pada malam hari. Punggungnya sakit, tangan kapalan. Tapi luka paling besar tetap berada di dalam dadanya. Pertolongan dari orang-orang tak terduga. Suatu pagi, ketika Raka sedang memperbaiki motor tua milik tetangga kos, seorang pria paruh baya menghampirinya. Mas yang bisa benerin motor, ya? Iya, Pak. Saya coba semampunya. Pria itu duduk di bangku kayu sambil memandangi cara Raka bekerja. Dalam waktu tak lama, motornya hidup kembali. Hebat kamu ini. Saya punya bengkel kecil. Kalau kamu mau, bantu saya di sana. Katanya tanpa panjang lebar. Itu menjadi titik terang kecil di tengah hari-hari kelabu Raka. Di bengkel itu, Raka mulai bekerja lebih teratur. Pemilik bengkel, Pak Tarman, memperlakukannya seperti anak sendiri. Bahkan sering membawakan makanan ketika melihat Raka terlalu tenggelam bekerja sampai lupa waktu. K.A., kamu ini pekerja keras, tapi jangan sampai keras pada dirimu sendiri, katanya suatu sore. Ucapan itu membuat tenggorokan Raka tercekat. Sesuatu yang sederhana, tapi sudah lama tidak ia dengar dari siapapun. Belajar berdiri lagi. Bulan demi bulan berlalu. Badan Raka semakin kuat, keahliannya meningkat. Ia mulai memperbaiki bukan hanya motor, tapi mobil dan mesin-mesin kecil lainnya. Pelanggan mulai mengenalnya, bukan sebagai orang yang sedang terpuruk, tapi sebagai mekanik jujur yang kerjanya rapi dan cepat. Namun meski hidupnya mulai teratur, lukanya belum sepenuhnya sembuh. Kadang ketika ia mencium wangi parfum tertentu di jalan, ia teringat Nadia. Kadang ketika melihat pasangan muda tertawa bersama di depan minimarket, hatinya tersayat. Dan pada malam-malam tertentu, saat kelelahan membuat tubuhnya lunglai, ia duduk di kursi plastik di luar bengkel sambil memandangi langit gelap. Aku nggak cukup baik, ya? Bisiknya pada diri sendiri. Namun semakin hari, kesedihan itu berubah sedikit demi sedikit. Bukan lagi rasa kehilangan, melainkan rasa menerima. Ia mulai memahami sesuatu, bahwa tidak semua orang diciptakan untuk bertahan dalam badai. Dan cinta yang tidak siap diuji waktu, memang akan pergi. Sinar harapan yang mulai terlihat. Pada suatu pagi yang cerah, Raka datang lebih awal ke bengkel. Ia mendapati beberapa pelanggan baru sudah menunggu di depan pintu. Mereka bilang, kami dengar, di sini ada mekanik yang bagus kerjanya. Namanya Raka, ya? Raka hanya tersenyum kecil, tapi hatinya menghangat. Nama yang dulu membuatnya merasa gagal, kini menjadi bukti bahwa ia bangkit dengan caranya sendiri. Semakin banyak pelanggan datang, pendapatan meningkat. Bahkan Pak Tarman berkata, K.A., kalau kamu mau, bengkel ini bisa kamu lanjutkan. Saya sudah tua. Kamu lebih pantas meneruskannya. Raka menatap pria itu lama, dan di saat itu, ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai pulih. Ia merasa dihargai. Ia merasa berarti. Ia merasa hidupnya masih memiliki arah. Namun, babak kehidupan yang tenang itu belum selesai.
Karena seseorang dari masa lalunya akan datang kembali, membawa badai yang berbeda. Dan badai itu adalah Nadia. 3 tahun berlalu sejak Raka meninggalkan gedung pengadilan itu. Dan dalam 3 tahun itu, dunia seakan berubah posisi. Raka yang dulu tersungkur kini berdiri tegak. Sementara hidup Nadia perlahan tergelincir dalam arah yang tidak pernah ia duga. Perubahan hidup yang perlahan terbentuk. Di bawah bimbingan Pak Tarman, keahlian Raka kian matang. Setiap baut ia putar, setiap mesin ia perbaiki, menjadi tempat ia mencurahkan seluruh rasa sakit, kecewa, dan luka. Bengkel kecil yang dulu sepi kini selalu ramai. Orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya agar motornya diperbaiki oleh Raka. Mas Raka itu jujur. Kalau rusak ya dibilang rusak. Kalau bisa diperbaiki murah ya dibilang murah. Kata seorang pelanggan. Kepercayaan itu membuat bengkel berkembang pesat. Hingga suatu hari, Pak Tarman memanggil Raka ke ruang belakang. "Ka, saya sudah tua. Sudah waktunya istirahat. Bengkel ini, saya serahkan ke kamu." Raka tertegun. "Pak, saya tidak bisa menerima begitu saja." Pak Tarman tertawa lemah. "Ka, kamu itu seperti anak saya sendiri. Kamu rawat bengkel ini, jadikan lebih besar. Itu saja sudah cukup buat saya." Dan dari hari itu, bengkel sederhana itu menjadi milik Raka sepenuhnya. Transformasi yang mengagumkan. Raka tidak berhenti di situ. Ia merenovasi bengkel itu, membuatnya lebih modern, lebih bersih, lebih nyaman. Ia membeli peralatan baru, membuat ruang tunggu ber-AC, menyediakan kopi gratis untuk pelanggan. Nama bengkel itu berubah menjadi Raka Motor Works. Dalam waktu singkat, foto-foto bengkelnya berseliweran di media sosial. Pelanggan berdatangan dari kota tetangga. Beberapa perusahaan besar menawarkan kerjasama untuk perawatan rutin kendaraan. Dalam diam, Raka membuktikan sesuatu. Bahwa ia memang jatuh. Tapi ia adalah tipe lelaki yang tahu bagaimana caranya bangkit. Kini penampilannya jauh berbeda. Kemeja rapi. Rambut tersisir. Tubuh lebih atletis karena terbiasa bekerja keras. Tatapannya lebih tegas, lebih dewasa, lebih mapan. Namun di balik ketegaran itu, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari. Takdir membawanya kembali pada seseorang dari masa lalunya. Pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, cuaca cerah dan bengkel sedang ramai. Raka sedang mengecek mesin mobil pelanggan ketika seorang wanita berhenti di depan bengkel. Ia turun dari mobil dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sedikit sayu, dan penampilannya tidak seanggun dulu. Beberapa pelanggan menoleh. Raka sendiri tidak langsung menyadari, sampai wanita itu berdiri dekatnya dan memanggil pelan. "Mas, Raka." Suara itu membuat dunia Raka berhenti sejenak. Ia menatap wanita itu, perlahan mengenal wajah yang pernah ia cintai begitu dalam. Wajah yang pernah mengisi hari-harinya, sekaligus menghancurkannya. Nadia. Ia tampak lebih kurus, tidak secerah dulu. Di bawah matanya ada lingkar hitam. Senyumnya, tidak lagi anggun, hanya menyisakan lelah. "Hai, Mas." Nadia berusaha tersenyum. "Ternyata, ini beneran tempat Mas kerja sekarang. Aku dengar dari teman." Raka memandangnya tanpa emosi berlebihan. Tidak marah, tidak benci. Hanya, "Selesai. Silakan duduk kalau mau tunggu," ucap Raka sopan, dingin namun tetap beretika. Nadia mengerjapkan mata, mungkin terkejut melihat perubahan sikapnya. "Mas, kita bisa bicara sebentar." Ada jeda panjang. Bengkel ramai tapi waktu seolah berhenti di antara mereka. Akhirnya Raka berkata pelan. "Baik, kita bicara sebentar." Mereka masuk ke ruang kantor kecil di belakang bengkel. Nadia duduk, tangannya meremas jemari sendiri. Sementara Raka berdiri bersandar pada meja, menjaga jarak. "Mas." Suara Nadia bergetar. "Aku dengar hidup Mas sekarang sudah jauh lebih baik." Aku senang dengarnya." Raka mengangguk kecil. "Alhamdulillah, hidup saya membaik." Nadia menunduk.
seperti menahan sesuatu. Lama sekali ia tidak berkata. Sampai akhirnya keluar kalimat yang membuat hati Raka dingin. Mas, aku menyesal meninggalkan Mas dulu. Nadia menangis. Air matanya jatuh. Tangan menutup wajah. Ia menangis seperti seseorang yang baru menyadari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku salah, Mas. Aku salah banget. Namun bagi Raka, suara itu bukan lagi suara yang mampu menggoyahkan hatinya. Dan pada saat itu, Raka tahu, inilah titik balik yang selama ini ia tunggu. Tetapi jawaban, keputusan, dan klimaks cerita ini akan menjadi sesuatu yang membuat pendengar merinding. Karena tidak semua penyesalan bisa memperbaiki masa lalu. Tidak semua yang pergi pantas kembali. Dan bagian berikutnya akan menjadi penentu nasib keduanya. Ruang kantor kecil di belakang bengkel itu tiba-tiba terasa seperti ruangan yang penuh kenangan. Bukan karena ada foto atau benda masa lalu, melainkan karena dua hati yang dulu pernah saling mencintai kini berdiri di sebuah garis tipis bernama penyesalan. Nadia masih menangis. Tangisannya tidak keras, tapi justru itulah yang paling menyayat. Tangis orang yang sadar bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah kembali seperti semula. Raka diam. Ia mendengarkan, tapi tidak lagi ikut tenggelam. Sudah terlalu lama ia hancur sendirian. Sudah terlalu jauh ia bangkit dari keterpurukan. Dan sekarang, ia bukan lelaki yang dulu. Setelah Nadia cukup tenang untuk bicara, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Suaranya gemetar. Mas, aku nggak bahagia. Air mata kembali jatuh. Hidupku setelah ninggalin Mas bukan seperti yang aku bayangkan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Mata tenang penuh kedewasaan. Nadia melanjutkan. Suaranya pecah-pecah. Laki-laki yang dulu dekat sama aku. Dia cuma manis di awal. Dia nggak pernah serius. Dan setelah aku cerai, dia pergi. Aku kehilangan semuanya. Mas, bukan cuma penghasilan, bukan cuma rumah bagus. Tapi aku kehilangan seseorang yang dulu benar-benar sayang sama aku. Raka menutup napas panjang, lalu meletakkan kedua tangannya di meja. Nat, semua itu keputusan kamu. Kamu memilih pergi saat aku jatuh. Aku tahu, aku salah banget. Nadia menunduk, tubuhnya gemetar. Makanya aku datang. Bukan untuk maksa, cuma untuk bilang, Mas, bisakah aku kembali? Seketika, ruangan itu terasa sunyi. Hanya degup jantung Raka yang terdengar di telinganya sendiri. Saat kebenaran harus diucapkan, Raka berjalan mendekat. Tapi bukan untuk memeluk. Ia berdiri di depannya, menatap mata wanita yang dulu ia cintai begitu dalam. Nadia. Suaranya lembut, tapi ketegasannya menusuk seperti pedang. Waktu aku kehilangan segalanya, kamu pergi. Nadia menatapnya dengan mata memohon. Tapi aku. Raka mengangkat tangannya pelan, meminta Nadia diam. Kamu meninggalkan aku bukan karena aku jahat. Bukan karena aku kasar. Tapi hanya karena aku miskin. Ia menelan ludah, menahan getaran di dadanya. Kalau aku menerima kamu kembali sekarang, itu artinya aku mengkhianati diriku sendiri. Air mata Nadia mengalir lebih deras. Mas, tolong, aku nggak punya siapa-siapa. 3 tahun lalu, lanjut Raka, aku tidur di kamar kos yang bahkan sempitnya bikin aku susah bernapas. Aku kerja dari pagi sampai malam, makan seadanya. Dan setiap hari aku nanya, apa aku memang pantas ditinggalkan begitu saja? Nada suaranya melemah, namun penuh ketegasan. Tapi aku berhasil bangkit. Tanpa kamu. Dengan luka yang kamu tinggalin. Nadia menunduk. Kumohon, Mas, beri aku kesempatan. Klimaks. Kata yang menandai akhir segalanya. Raka menarik napas panjang. Napas seorang lelaki yang akhirnya selesai dengan masa lalunya. Nadia, maafkan aku. Tapi tidak. Nadia terisak. Tubuhnya lunglai. Mas, jangan bilang begitu. Aku mohon. Pintu yang dulu kamu tutup,
ucap Raka. Itu pintu yang tidak akan kubuka lagi. Wajah Nadia hancur. Tangisnya pecah. Kali ini keras, menyayat, penuh penyesalan yang tidak bisa dibayar waktu. Mas Raka, aku masih sayang. Aku benar-benar nyesel. Raka tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang sudah berdamai dengan rasa sakitnya. Aku pun sudah memaafkanmu, Nat. Tapi memaafkan, bukan berarti kembali. Nadia jatuh berlutut, menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya menggema di ruangan kecil itu. Tangis yang datang terlalu terlambat. Raka hanya berdiri diam. Ia tidak membenci, tapi ia juga tidak bisa kembali. Karena seseorang yang hanya mencintaimu saat kamu berada di atas. Tidak pantas berdiri di sampingmu ketika kamu kembali naik ke puncak. Akhir cerita. Penutup yang menggetarkan. Nadia pergi dari bengkel itu dengan langkah lemah. Raka tidak mengejarnya. Ia hanya menatap langit yang cerah dari balik pintu. Seperti hidupnya, yang kini jauh lebih cerah dari masa lalu. Raka melangkah kembali ke bengkel, disambut suara mesin dan pelanggan yang memanggil namanya. Hidup harus terus jalan, gumamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak hatinya hancur 3 tahun lalu, Raka benar-benar tersenyum dari hati. Ia bukan lagi lelaki yang dicampakan. Ia adalah lelaki yang bangkit. Lelaki yang berhasil berdiri, lebih kuat, lebih bijak, lebih berharga. Dan Nadia? Ia pergi. Membawa penyesalan yang akan menghantuinya selamanya. Cerita selesai.